Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MS Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mengerjakan soal UKK spreadsheet atau paket program pengolah angka nomor 1. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor kedua. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu kalian sudah membuat tabel isian, kemudian tabel bantu, baik itu tabel bantu VLOOKUP maupun tabel bantu HLOOKUP. Kemudian yang kedua, pahami ketentuan soalnya. Dan yang ketiganya, mulai mengisi dengan menggunakan rumus-rumus sesuai yang ada di ketentuan soal. Oke, kita lihat di ketentuan soal. Yang pertama, untuk mengisi kolom pekerjaan, kita menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika kode status A, maka pekerjaan karyawan, jika kode status B, maka pekerjaan mahasiswa, dan jika kode status C, maka pekerjaannya adalah pelajar. Oke, langsung saja mengerjakan. Pastikan sebelum kita memasukkan rumus, kita menggunakan sama dengan. Jadi sama dengan if, kurung buka, kemudian kita lihat di sini yang dijadikan kata kunci adalah kode status. Berarti kita klik di sel D6, sama dengan kutip 2 A kutip 2. Kenapa kita pakai kutip 2? Karena ini teks ya. Kemudian titik koma, maka pekerjaan yang akan muncul adalah nanti karyawan. Kutip 2 karyawan. Kutip 2 lagi. Ini baru logika yang pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan logika yang kedua, yaitu jika kode status B, maka pekerjaannya adalah mahasiswa. Berarti kita titik koma dulu, lalu kita masukkan lagi rumus yang if kedua, yaitu if kurung buka, kemudian klik di D6, kemudian sama dengan kutip 2 itu B, kutip 2 lagi, kemudian titik koma, maka pekerjaan yang nantinya akan muncul adalah mahasiswa. Berarti kutip 2 lagi, kita masukkan mahasiswa. Kutip 2 lagi, dan titik koma. Nah, ini kita masukkan logika yang kedua. Selanjutnya, kita masukkan logika yang ketiga, yaitu jika kode status C, maka pekerjaannya adalah pelajar. Nah, untuk logika yang ketiga, kalian tidak perlu menggunakan rumus if lagi, karena itu berarti jika bukan A atau B, maka pasti kode statusnya adalah C. Jadi, kalian tinggal langsung masukkan saja hasilnya, yaitu pelajar. Jangan lupa pakai kutip 2, Nah, jika sudah selesai, tinggal kita pakai atau gunakan kurung tutup 2 kali, Nah, lalu di enter. Kita lihat di sini, betulkah A itu adalah karyawan? Betul, Tinggal kita copy rumus ke bawah dengan cara menariknya. Kita lihat B mahasiswa, betul, dan C itu adalah pelajar. Selesai kita mengerjakan untuk kolom pekerjaan. Sekarang kita mengerjakan kolom nama kelas. Kita lihat di sini, kolom nama kelas diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kuncinya. Jadi untuk mengisi kolom nama kelas ini, kita menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari tabel VLOOKUP, Nah, tabel VLOOKUP adalah yang ini ya. Pertama-tama, sebelum kita memasukkan rumus, kita coba berikan nama dulu terhadap tabel kita, yaitu tabel VLOOKUP ini. Itu kita blok dulu ya. Blok dulu dari sel B21 sampai dengan D24. Kemudian di name box-nya di sini ya, di sebelah kiri atas itu kita rubah namanya. Saya pakainya adalah misalnya nama kelas, Nama kelas, kemudian kita enter. Nah, untuk yang tabel HLOOKUP-nya juga kita sama, berikan nama juga. Di blok dulu dari G20 sampai dengan J21 dan kita beri nama di sini diskon. Lalu enter. Setelah kita memberi nama, kita mulai mengerjakan di kolom nama kelas. Di sini tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, yang jadikan
kata kuncinya adalah nomor siswa, berarti yang sebelah sini ya. Ini nomor siswa nih. Tapi yang jadi permasalahan di sini, kita lihat di tabel VLOOKUP ini yang muncul adalah kode kelas. Nah, sedangkan kode kelas ini itu posisi di nomor siswa ada di sebelah tengah. Maka berarti di sini kita akan menggunakan rumus bantu yang berikutnya, yaitu rumus MID ya, menampilkan karakter dari tengah. Yang selanjutnya, karena di sini itu adalah teks ya, di nomor siswa itu teks, sedangkan di kode kelas ini adalah angka, maka kita perlu merubah karakter teks menjadi angka dengan menggunakan rumus value. Maka di sini ada 3 rumus yang kita pakai, yaitu VLOOKUP, value, dan MID. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Jadi kita masukkan sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian kita masukkan tadi value ya, karena kita akan merubah karakter dari teks menjadi angka. Kemudian kita masukkan yang ketiganya, yaitu MID kurung buka. Kita klik di nomor siswa, ini teksnya yang akan kita masukkan, kemudian titik koma. Kita lihat di sini star number, kira-kira nomornya itu diambil dari karakter atau digit keberapa. Nah, kita lihat di sini bahwa nomornya itu kan 101, 102, 103, 104. Nah, itu diambilnya dari nomor siswa. Pertamanya adalah digit ke, kita lihat P ke 1, strip kedua, dan 1 ke 3. Berarti dia diambilnya dari digit ke 3 pertamanya. Dan number karakternya, karakter yang akan dimunculkan itu ada 3 karakter, yaitu 101. Berarti di sini kita masukkan 3. Kemudian jika sudah kurung tutup ya, 2 kali. Kemudian kita masukkan tabel array-nya nih. Tabel array itu adalah tabel bantu yang tadi ya. Oke, kita masukkan yang ada di tabel VLOOKUP tadi yang sudah kita beri nama, titik koma, masukkan tabel array-nya yaitu nama kelas. Oke. Kemudian titik koma. Kita lihat nama kelas di tabel VLOOKUP ada di kolom keberapa? Kode kelas kolom ke-1, nama kelas kolom kedua, dan biaya kolom ketiga. Berarti nama kelas ada di kolom kedua. Kemudian titik koma, lalu 0. Boleh 0, boleh false ya. Jika sudah, tinggal kalian kurung tutup dan enter. Oke, dan muncullah nama kelasnya adalah Windows 95. Kita lihat 101 Windows 95. Oke, lalu kita copy rumusnya ke bawah. Kita lihat lagi 103 Microsoft Excel sudah betul, 102 Microsoft Word sudah betul, dan 104 Microsoft Access sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan mengisi hari belajar. Kolom hari belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Jadi kuncinya masih nomor siswa ya. Jika nomor siswa SK, maka hari belajar Senin Kamis. Jika nomor siswa SC, maka hari belajar Selasa Jumat. Dan jika nomor siswa RS, maka hari belajar Rabu Sabtu. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Untuk hari belajar ini tadi kita menggunakan rumus if, dan yang keduanya kita menggunakan rumus write. Kenapa? Karena di sini di nomor siswa SK, SC, RS itu ada di teks sebelah kanan. Berarti kita menggunakan rumus write, yaitu untuk menampilkan karakter dari sebelah kanan. Oke, kita langsung saja sama dengan if. Kemudian kita masukkan write ya. Oke, kemudian kita klik di kuncinya yaitu sel B6. Kemudian titik koma. Nah, ini number karakternya yang kita gunakan adalah 2 karakter dari sebelah kanan. Berarti SK, SC, RS kan? Berarti kita pilih 2. Kemudian kurung tutup sama dengan kutip 2. Tadi SK kutip 2 lagi, titik koma, kutip 2 lagi, maka hasilnya itu adalah Senin
Kamis. Kutip 2 lagi, lalu titik koma. Ini baru logika yang pertama. Kita masukkan logika yang kedua, sama. Kita gunakan rumus if juga, kurung buka, kemudian right. Kemudian klik di sel B6. Kemudian nomor yang akan dimunculkannya adalah 2 karakter. Kemudian kurung tutup sama dengan kutip 2. Kita lihat di sini SC. Jadi kita masukkan SC, kutip 2 lagi, titik koma. Maka hari belajarnya adalah Selasa Jumat. Kutip 2 lagi. Oke, lalu titik koma. Dan untuk logika yang ketiga, kalian cukup memasukkan hasilnya saja, yaitu kutip 2 Rabu Sabtu, lalu kutip 2 lagi dan kurung tutup 2 kali. Kemudian kita pilih enter. Nah, maka kita lihat SK adalah Senin Kamis. Oke, tinggal kita copy rumus ke bawah. Oke, SJ Selasa Jumat sudah betul dan RS Rabu Sabtu. Kita lanjutkan yang berikutnya, kita mengisi waktu belajar. Oke, kita lihat di ketentuan soal bahwa kolom waktu belajar diisi dengan menggunakan fungsi if dan fungsi label berdasarkan nomor siswa. Ini juga sama, yang dijadikan acuan masih tetap nomor siswa. Oke, jika nomor siswa P, maka waktu belajar pagi. Jika nomor siswa S, maka waktu belajar siang. Dan jika nomor siswa M, maka waktu belajar malam. Nah, kita lihat di sini di nomor siswa bahwa PSM itu ada di sebelah kiri. Berarti di sini selain kita menggunakan rumus if, kita akan menggunakan rumus left, yaitu menampilkan karakter dari posisi sebelah kiri. Oke, langsung saja sama dengan if kurung buka left. Oke, karena kita tadi akan menampilkan karakter dari sebelah kiri. Kurung buka F, kemudian kita klik di teksnya, yaitu sel B6. Kemudian kita masukkan berapakah karakter yang akan kita munculkan, yaitu 1 karakter P saja kan. Kita masukkan 1, kemudian sama dengan kutip 2 P, kutip 2 lagi, maka titik koma, kutip 2 lagi, itu adalah pagi. Lalu kutip 2 lagi, kemudian titik koma, kita masukkan rumus yang logika yang kedua, yaitu jika nomor siswa S, maka waktu belajar siang. Oke, berarti kita pakai if lagi, if kurung buka left, kemudian kita klik di kuncinya yaitu B6, kemudian titik koma, kita pakainya tadi 1 digit angka yang kita munculkan, kemudian sama dengan kutip 2 S, kutip 2 lagi, titik koma, maka kutip 2 lagi, hasilnya adalah siang. Kutip 2 lagi. Oke, titik koma. Dan untuk logika yang ketiga, sama seperti tadi, kalian cukup memasukkan hasilnya, yaitu kutip 2 malam. Kutip 2 lagi, kemudian kurung tutup 2 kali dan enter. Oke, P pagi. Seperti biasa, kita copy rumusnya ke bawah dan kita lihat S siang dan M malam. Oke, selesai kita mengerjakan waktu belajar. Sekarang kita masuk ke mengerjakan biaya. Kita lihat di kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kuncinya. Oke, nah di sini yang akan kita gunakan adalah tabel bantu VLOOKUP dan nomor siswa sebagai kuncinya, berarti masih tetap nomor siswa. Kita lihat di kode kelas di sini 101 kan ada di posisi tengah ya, berarti kita menggunakan rumus mid. Selain rumus VLOOKUP, kita juga menggunakan rumus mid. Nah, karena di tabel VLOOKUP ini terbacanya sebagai angka, sedangkan di nomor siswa itu sebagai teks, maka kita perlu merubah karakter dari teks ke angka dengan menggunakan rumus value di sini. Oke, kita langsung saja sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita pakai value ya, karena tadi kita akan merubah karakter teks menjadi angka. Kemudian kita masukkan rumus teksnya yaitu rumus min. Lalu kita kurung buka lagi. Kita klik di kata kuncinya yaitu B6. Kemudian start numbernya kita mulai dari nomor atau digit ke 3 yaitu P
strip 1. Nah, 1 ini berada di digit ketiga, kemudian yang akan kita munculkan adalah 3 karakter, itu 101, berarti 3 number karakternya, kurung tutup, oke, kurung tutupnya 2 kali, kemudian titik koma, kita masukkan tabel array-nya, yang tadi sudah kita beri nama, yaitu nama kelas, oke, kita klik saja, kemudian titik koma, kita lihat biaya itu ada di kolom keberapa, itu ada di kolom ke-3, berarti kita masukkan 3 titik koma, boleh 0, boleh false ya, kemudian kurung tutup. Jika sudah, tinggal klik enter. Kita lihat bahwa 101 itu adalah 100.000, sama. Oke, kita tinggal copy rumus ke bawah. Nah, kita lihat 103 itu 140.000 dan 102 130.000, kemudian 104 1 juta. Oke, sudah betul datanya. Sekarang kita mengisi kolom diskon. Kita lihat di soal, kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian dikalikan dengan biaya. Jadi sama. Yang akan kita gunakan di sini adalah tabel lookup. Berarti fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi lookup yang pertama. Kemudian karena tadi kita akan merubah karakter teks menjadi angka, berarti kita menggunakan rumus value. Kemudian yang ketiganya, karena kode kelas itu ada di posisi tengah, maka kita menggunakan fungsi mid dan dikalikan dengan biaya yang ada di sini. Kita langsung saja sama dengan lookup. Oke, lookup itu kan pembacaan tabel secara horizontal ya. Kalau VLOOKUP berarti pembacaan tabel secara vertikal nih di sini. Ini kalau vertikal berarti dari atas ke bawah. Kalau lookup itu dari samping kiri ke samping kanan datanya. Oke, kita masukkan lookup, kemudian kita masukkan rumus yang berikutnya yaitu value. Tadi kita akan merubah karakter teks menjadi angka. Kemudian kita masukkan rumus mid ya. Kemudian kita klik di kuncinya yaitu B6, kemudian titik koma. Start numbernya sama seperti tadi yaitu nomor ketiga, dan karakter yang akan dimunculkannya juga 3 karakter, lalu kurung tutup 2 kali, kemudian titik koma. Kita isikan tabel array-nya, tabel bantu yaitu tadi diskon ya. Diskon, kita klik saja, kemudian titik koma. Nah, kita lihat diskon itu ada di baris keberapa. Kode kelas kan ada di baris pertama dan diskon ada di baris kedua. Berarti titik koma 2, lalu titik koma lagi, boleh 0, boleh false, lalu kurung tutup dan dikalikan dulu dengan biaya, yaitu ini. Oke, dikalikan biaya lalu di enter. Maka hasilnya adalah 5.000. 5% dari 100.000 itu adalah 5.000. Oke, kita blok atau kita copy rumusnya ke bawah. Nah, selanjutnya kita isi kolom yang terakhir yaitu biaya bersih, dimana biaya bersih itu sama dengan biaya dikurangi diskon. Berarti kita tinggal masukkan biaya, kita kurangkan dengan diskon. Oke, kita copy rumusnya ke bawah. Nah, selesai kita mengerjakan soal UKK spreadsheet atau paket program pengolah angka nomor 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan salam balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.